Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sofiati, NIM 203200212 dari kelas PGMIH. Akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar, sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dakwah merupakan jalan menuju Islam. Maksudnya adalah panggilan dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar menganut ajaran Islam dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, bersikap sesuai garis-garis haluan dan syariat serta akhlak Islamiyah. Islam adalah agama yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan dunia guna memperoleh ridho dari Allah SWT. Dakwah yang dilakukan Nabi sebagai pembawa risalah kenabian untuk membina masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Setiap periode dakwah Nabi Muhammad tersebut mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya Mekah, dan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islam menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama, menggunakan metode sembunyi-sembunyi. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwai beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan peran yang ditawanya. Adapun mereka pertama masuk Islam periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang tersebut kemudian mendapat julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, menggunakan metode terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membelanya, walaupun ia belum mau mengucap syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi, termasuk pamannya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun, kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian, Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan masjid berjalan dengan lancar, dan Nabi pun turun mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah dakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Dalam berdakwah, Rasul juga menggunakan metode bilhal, bilisan, dan bilkolam. Dakwah bilhal yakni cara dakwah dengan pendekatan nyata atau dakwah dengan amal soleh. Dakwah ini dilakukan dengan melalui tindakan nyata
dan keteladanan. Contoh dakwah Rasul yang dengan metode bilhal yaitu membangun Masjid Kuba, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua hal tersebut adalah dakwah nyata yang dilakukan Rasul yang bisa dikatakan sebagai dakwah bilhal. Kemudian Rasul menggunakan dakwah bil qalam, yaitu cara dakwah dengan menggunakan tulisan dalam berbentuk surat yang dikirim kepada para raja dan pengusaha. Dan selanjutnya Rasul menggunakan metode dakwah bilisan, yakni cara dakwah dengan menggunakan lisan atau ucapan yang menjelaskan pokok-pokok ajaran Islam. Contohnya saat Rasulullah berkhutbah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soiful Nugroho Mustaqim, nomor induk mahasiswa 203200239. Saya dari kelas PGMIH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa sebelum kenabian. Manusia pada abad ke-6 sampai ke-7 Masehi hidup dalam kegelapan dan kebodohan. Ketika telah tersebar merata paganisme, kurofat, fanatisme kebangsaan, rasialisme, dan kesenjangan antara tingkat kehidupan manusia dalam tatanan sosial kemasyarakatan dan politik serta penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari fitrah mereka. Kemudian semua pemikiran dan ajaran yang membawa kepada kebaikan manusia baik yang datang dari nabi dan rasul yang diturunkan kepada mereka ataupun dari para tokoh cendekiawan dan ahli hikmah yang masih berada di atas fitrahnya yang benar telah tersimpangkan dan dibuang jauh-jauh. Poin yang pertama yaitu sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan dakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwai beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa menyembunyikan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ubaid bin Al-Mawan, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini mendapat julukan As-Sabiqunal Awalun. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah dakwahmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara terang-terangan. Poin yang kedua, substansi dakwah Rasulullah. Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah tidak hanya untuk menyerukan ajaran Islam kepada Bani Arab, tapi juga untuk seluruh umat manusia sejak Rasul diutus hingga hari akhir kelak. Rasulullah membawa ajaran agama Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya. Pada awal berdakwah, Rasulullah diutus di kaum jahiliyah Arab. Kondisi bangsa Arab saat itu masih sangat jahil. Contoh kejahilannya yaitu mengubur bayi wanita secara hidup-hidup, menyembah berhala, memiliki banyak kepercayaan. Di tengah kondisi yang sangat jahiliyah ini, Rasulullah hadir membawa dua substansi dakwah, yaitu yang pertama, menanamkan ajaran tauhid, bahwa Allah berhak
untuk disembah dan tidak ada sekutu lain selain Allah. 2. Memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah lebih memilih berdakwah dengan akhlak yang baik karena saat itu sangat sulit mendapatkan kepercayaan. Poin yang ketiga yaitu strategi dakwah Rasulullah. Strategi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia atau sering disebut stratos yang berarti militer dan yang artinya memimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan strategi adalah ilmu seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai atau rencana yang cermat mengenai kegiatan mencapai sasaran khusus. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad sebagai berikut. 1. Dengan cara membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim. Yang ketiga, membentuk piagam Madinah. Yang keempat, dakwah melalui perang. Yang kelima, yaitu dengan dakwah melalui surat. Poin yang terakhir yaitu reaksi terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi kaum Quraisy terhadap gerakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat berkembang dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan para pemimpin Quraisy. Mereka takut bahwa kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan berkuasa akan menjadi tersaingi dengan kekuatan umat Islam. Di antara reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW antara lain 1. Kemarahan kaum Quraisy. Kaum Quraisy marah karena menganggap bahwa ajaran yang disampaikan Nabi menghina Tuhan-Tuhan berhala mereka. Yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam. Kaum Quraisy memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Yang ketiga, mempengaruhi paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Abu Thalib meminta agar Muhammad menghentikan kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Akan tetapi Muhammad menolak dan dengan tegas berkata kepada pamannya, "Demi Allah, wahai paman, sekarang mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan pekerjaan ini, menyeru kepada agama Allah sehingga tersiar di muka bumi ini, atau aku akan binasa karenanya, tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatul Mar'ati, DIN 2032000240 dari kelas BKMIH. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang map mapping saya yang berjudul Pemikiran dan Peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Pembahasan ini akan mengetahui lagi dan kehidupan Rasulullah dalam membawa agama Allah, yakni Islam, sebagai agama yang membawa peradaban dan pemikiran yang menjadi sejarah penting dalam Islam yang membuat Islam pada masa itu sebagai awal peradaban menjadi masyarakat Arab yang bersuku-suku yang menganggap perbuatannya turun-temurun itu menjadi benar, bangsa yang tenang dan dinamis. Dalam map mapping ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat Nabi Muhammad dari awal muncul kelahirannya yang mana sampai pada turunnya wahyu menjadikan pelantikan Nabi Muhammad SAW dan diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun ketika Abraha al-Ashram memerangi Makkah dan menghancurkan Ka'bah tapi gagal. Abraha dan pasukannya dihancurkan Allah dan dijadikan sebagai tanda kekuasaannya bagi umat manusia, sebagaimana terangkum dalam surat Al-Fil.
Kelahiran Nabi menurut sebagian ulama bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan yatim di rumah Abu Thalib dari Bani Hashim. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia saat beliau umur 2 bulan dalam kandungan sang ibu yaitu Aminah binti Wahab, dan setelah lahir disusui perempuan dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar bernama Halimah binti Abi Zu'aib Abdillah bin Al-Haris. Dan di saat usia 6 tahun beliau wafatlah ibunya Aminah, kemudian ia berpindah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai pada masa wafat kakeknya yang mana pada saat itu beliau genap berumur 8 tahun. Dan selanjutnya paman yang mengurus Abu Thalib yang tersohor dengan karismatiknya di kalangan kaum Quraisy. Dengan misi tersebut, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang nabi sekaligus sebagai negarawan. Ia adalah rasul pembawa ajaran Allah sekaligus negarawan yang memimpin umatnya. Nabi Muhammad bertugas memimpin umat Islam agar dikarenakan misi besarnya itulah ia menjadi sosok yang dicontoh suri tauladan bagi umatnya. Selanjutnya yaitu A. Peradaban dan pemikiran Islam di Mekah. Adapun tahap-tahap dakwah yang dijalankan Rasulullah pada masa periode Mekah dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi, yang kedua yaitu terang-terangan di tengah penduduk Mekah, dan yang ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Kemudian B. Pemikiran dan peradaban Islam di Madinah. Sejarah Rasulullah dan umat Islam di Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Baiat Aqabah pertama dan kedua. Maksud penduduk Yathrib mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antar suku yang tak kunjung berhenti. Peta demografis Madinah saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, anggota suku Aus dan Kharaj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Rasulullah. Yang ketiga yaitu anggota suku Aus dan Kharaj yang masih penganut paganisme. Munculnya awal dari kenegaraan Islam ke Madinah pada saat itu adalah dengan mendirikannya Rasulullah beberapa asas yang penting untuk daulah Islamiyah pada saat itu. Di antaranya ada 3 asas. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Yang kedua, persaudaraan antara muslimin secara umum dan dari Muhajirin dan Ansor secara khusus. Yang ketiga yaitu penulisan dustur atau undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Kesimpulan dari dakwah Rasulullah dari zaman sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul adalah memberikan contoh untuk kita bahwa dari suri tauladan akhlak beliau patut untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seberat apapun yang Rasulullah hadapi, selalu bergantung kepada Allah, dan segala susah payahnya cobaan yang Allah berikan, beliau tetap berpegang teguh dengan ketauhidan dan menjunjung tinggi agama Islam yang beliau bawa. Pada masa dakwah yang ada di Mekah, Rasulullah bertitik fokus pada penampakan agama Allah, yakni Islam, dan menyuruh kepadanya agar tidak ada lagi kebiasaan khurafat ataupun sembahan-sembahan yang tidak semestinya untuk disembah, untuk menjunjung tinggi tauhidullah. Lalu pada masa periode Madinah, Rasulullah saat semakin membuat Islam kuat dengan para sahabat, maka dimulailah titik untuk lebih membicarakan pemikiran dan peradaban. Dalam bidang ini sangat berpegang teguh dengan sumber ajaran Islam dan hadis, yang mana dari situ Islam datang membawa sistem sosial dan bilateral dalam kurun waktu 23 tahun selama Rasulullah diutus sampai akhir hayatnya. Sekian presentasi dari map mapping saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model kepemimpinan Rasul. Menurut Stephen P. Robbins, kepemimpinan kemampuan
untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai proses mempengaruhi kegiatan suatu atau kelompok dalam usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Baharudin dan Umairso, kepemimpinan dapat terdiri atas beberapa hal, yaitu mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu, memperoleh konsekuensi untuk mencapai tujuan manajer, untuk memperoleh manfaat bersama. Menurut Al-Qayasi, kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Model-model kepemimpinan. Terdapat banyak model kepemimpinan. Beberapa di antaranya ialah 1. Kepemimpinan partisipasi dan pendelegasian. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Yang ketiga, kepemimpinan transformasi. Yang keempat, model kepemimpinan otoraktis. Yang kelima, model kepemimpinan demokratis. Yang keenam, model kepemimpinan laissez-faire. Muhammad sebagai pemimpin. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin spiritual yang berjaya, sebaliknya merupakan ketua negara dan pentadbir yang berjaya. Manakala dalam konteks pembawa perubahan, baginda telah berjaya menghasilkan revolusi yang signifikan dalam cara hidup dan pemikiran masyarakat Arab. Sifat kepemimpinan kependidikan Nabi Muhammad antara lain adalah disiplin wahyu, mulai dari diri sendiri, memberikan keteladanan, komunikasi yang efektif, dekat dengan umatnya, selalu bermusyawarah, dan memberikan pujian. Sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad. Ada yang pertama yaitu sifat personal Nabi Muhammad. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah, yang kelima karismatik, yang keenam keyakinan diri sendiri, yang keenam komitmen tinggi, yang ketujuh tekun, pekerja keras dan militan. Dan yang kedua, sifat publik Nabi Muhammad. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, memberikan keteladanan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, dekat dengan umat. Yang kelima, selalu bermusyawarah. Yang keenam, memberikan pujian atau juga motivasi. Yang ketujuh, mampu menularkan dan memengaruhi. Yang keenam, memiliki etika moral. Transformasi sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan. Inti kepemimpinan pada dasarnya adalah mempengaruhi. Dalam kepemimpinan ada beberapa sifat dasar yang dimiliki pemimpin. Beberapa sifat dasar kepemimpinan menurut Warren Bennis dan Imron Fauzi yaitu: pertama, visioner. Yang kedua, berkemauan kuat. Yang ketiga, memiliki integritas. Yang keempat, amanah. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dan yang keenam, berani. Kepemimpinan transformasi dalam pendidikan. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan terbaru. Pencetus teori kepemimpinan transformasional yaitu James McGregor Bunce pada tahun 1978. Kemudian diperpanjang penelitiannya oleh peneliti lain yaitu Bernard M. Baspada pada tahun 1985. Didefinisikan sebagai sikap orang kepemimpinan yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan bawah dengan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama.
Transformasi kepemimpinan ideal adalah mereka yang menjadi pencontoh moral dalam bekerja menuju kepentingan tim, organisasi, dan atau masyarakat. Komponen atau dalam pandangan lain disebut dimensi atau model menurut Bass dan Aviola. Dimensi kepemimpinan transformasional yaitu 1. Idealis influenced, pengaruh ideal kepemimpinan. 2. Motivation yang inspirasional. 3. Intellectual stimulasi intelektual. 4. Individualist consideration, pertimbangan yang didasarkan pada individu.